Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Terkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, karena kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Kartini, kemarilah nak. Iya Romo, ada apa Romo? Kartini, Romo ingin berbicara kepadamu. Berbicaralah Romo. 2 hari yang lalu, Raden Aryo Singgi telah datang kepada Romo. Dia mengutarakan hatinya untuk meminangmu. Meminangku Romo, di usiaku sebelia ini, aku tidak mau Romo. Nah, sudah waktunya kamu menikah. Terimalah pinangan dari Raden Aryo Singgi. Dia adalah seorang bangsawan Rembang. Bersamanya, hidupmu akan tercukupi. Ini bukan masalah kecukupan hidupku Romo, tapi masa depanku. Masa depanmu telah berada di depan mata. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Tidak Romo, bukan itu yang aku maksud. Aku tahu Romo, menikah berarti memberhentikan sekolahku. Dan aku tidak ingin menginginkannya. Aku ingin tetap bersekolah Romo. Kartini, Jangan paksa aku Romo. jangan mencoba membantah lagi, Kartini. Romo, aku hanya ingin bersekolah. Aku tidak ingin dinikahkan terlebih dahulu Romo. Ini adalah ketetapan adat istiadat, Kartini. Setelah dipingit, kau akan segera menikah nanti. Aku mengerti Romo, tapi setelah menikah, hidupku tak lagi sama. Aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan Romo. Untuk kali ini saja, izinkan aku untuk bersekolah seperti mereka. Aku mohon Romo. Tidak, aku adalah Romomu. Roma yang berhak menentukan masa depanmu. Kau tidak perlu meneruskan sekolah itu lagi, Kartini. Bisa menulis dan membaca itu sudah cukup. Kau akan tetap menikah. Romo, Apakah semua wanita harus sepertiku yang hanya diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan dasar dan kemudian harus dinikahkan? Sedangkan mereka, kaum lelaki, mereka bisa merasakan pendidikan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mereka berhak memimpin, mereka berhak berbicara. Itu semua karena mereka berpendidikan. Sedangkan aku, apa hakku? Apa yang bisa kukatakan dan apa yang bisa kulakukan? Kini, aku hanya bisa berdiam diri, menerima dan menuruti perintah Romo. Ini semua tak adil bagiku. Kartini, sini sebentar. ada apa toh Kang Mas? Ini buku apa toh? Ini buku untuk kamu belajar, Kartini. Terima kasih Kang Mas. Iya, Kartini, Kang Mas harap buku-buku ini bisa membantumu. Ayah juga sudah menerima permintaan untuk mengajar perempuan di desa ini. Terima kasih sekali Kang Mas. Oke, kita langsung. How is your tower, Baron? She now studies in the school for teacher in French. That's her dreams since she was in a school with Katini. How about Katini? Where she goes to the study now? Dia masih dalam pengasingan. Pengasingan? Anda mengurung putri-putri Anda di rumah? Tidak terlalu mengusir rumah. Kami masih bisa menikmati membaca dan bermain. Silakan kalian berbicara
Saya izin masuk dulu. Monggo, Nduk. Enggak Romo, silakan diminum. Thank you. Saya sangat ingin memperjuangkan hak-hak perempuan. Saya yakin bangsa ini akan maju jika perempuan dan laki-laki bekerja sama. Your view is very noble, Kartini. That's right. We really support your wish. Apa yang harus saya syukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki tiga istri? Sudah bagus bupati yang melamar, bukan Mutono. Saya akan tetap menunggu jawaban proposal dari Belanda. Proposalku itu belum tentu disetujui dan bahkan mungkin ditolak. Lamaranmu ini harus kamu jawab dalam waktu 3 hari. Mestinya kau itu membuat kecewa Romo. Kartini, Bu, don't show, biarkan saya bicara kepada adik saya. Rukmini, ayo pindah kamar. dan saya mau iki. Kamu ora perlu ngerti, aku lebih berkuasa terhadap Rukmini ketimbang kamu. Eling kamu ya, sedur-dur rono-rono iku memujamu, kedudukanku ning kene tetap lebih tinggi dari kamu. Kamu wis tahu, adat kita iki harus dipatuhi. Akhirnya. Iya, apa kau siap? Ada Saya harus sedia. Saya menerima lamaran dari Oh, mana? Wes toh. Terusin. Pertama, saya tidak bersedia membasuh kakinya. Kedua, saya tidak mau berbanding dengan jabatan yang sepasang yang bumi. Dan saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Ketiga, Cukup. Kamu hanya memikirkan diri sendiri saja. Ibu tidak akan membiarkan semua syaratmu itu bakal kelakon. Wes toh. ketiga, saya mengharuskan kalung suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah. Udah, hanya itu saja. Satu lagi Romo, saya ingin Yungasira tidak lagi tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan. Dan saya ingin semua putra-putri Romo memanggil Yungasira dengan sebutan ibu, bukan Yu lagi. Ya wes. Sekarang tulis syarat-syaratmu tadi, lalu dikirimkan ke Bupati Rembang. Izinkan saya menulis suratnya Romo. Sudah menjadi bakti saya sebagai kakak untuk menjaga adik-adik. Yuk. Lama. Akhirnya ada lulusan dari Bupati Rembang. Itu sebuah berkah, yuk. Duduklah, Raden. Baik. Akan kutinggalkan kalian berdua. Silakan bicara kepada Kartini. Kartini, bisakah aku meminta waktu untuk sebentar? Jika aku berkata tidak pun, aku tahu kau akan membuka sebagai laki Raden. Tentunya kau telah mendengar hal ini dari ayahmu, bahwa aku ingin membelanya.
apa yang telah ku ketahui, Raden. Bukankah kau pun tahu, untuk berbicara tentang hal Minang, kau hanya perlu mengutarakannya kepada ayahku. Mungkin yang kau katakan itu memang benar Kartini, tapi perlu kamu ketahui, aku mau menemui itu karena aku mencintaimu. Aku dan sebuah masalah ini adalah cinta. Sederhana sekali kemungkinanku itu, Raden. Tapi memang itulah yang aku rasakan Kartini. Berbicara tentang cinta, dalam diri ini tersimpan sebuah cinta, Raden. Namun cinta yang kupunya bukanlah cinta seperti yang kau anggap. Cinta ini bukanlah sekadar ingin memiliki. Cinta yang kusimpan sejak lama adalah cinta yang tertuju pada mereka, pada kaum wanita. Kartini, apa maksudmu? Aku benar-benar tak mengerti. Raden, jawablah pertanyaanku dahulu. Dan kau memiliki cinta pada seseorang. Hal apa yang akan kau lakukan untuk mendapatkan Raden? Tentu aku akan membawakan cintaku Kartini. Begitu pula cinta ini, Raden. Aku ingin memperjuangkan cintaku. Aku ingin memerdekakan kaumku dari kebodohan. Dan untuk itu tentunya aku harus berpendidikan, Raden. Ini aku malah menikah. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Bukankah dia ingin agar kau menikah? Dan aku pun menginginkan agar kau menikah denganku. Ayahku menikah aku karena kau yang meminangku, Raden. Jadi kau ingin agar aku mau menikah denganku. Tentu, Raden. Memang itu yang aku inginkan. Aku ingin berangkat sekolah. Dan salah satu-satunya sekolah adalah menolak undangan itu. Baiklah, ketika ayahmu tidak melarang, aku akan tetap mendukung cita-citamu itu. Akan kujadikan sekolah sebagai tempat untuk belajar dan mengajar. Apakah ini cukup untuk meyakinkanku, Raden? Iya, Kartini. Kau bisa memegang janjiku. Jika nanti aku mengingkarinya, kau berhak melakukan apapun yang kau mau. Jika memang benar ucapanmu itu, akan ku percayai kata-katamu dan akan ku terima pinanganmu, Raden. Terima kasih, Kartini. Aku yang memang harus berterima kasih atas kebaikanmu, Raden. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kartini. Aku akan pergi menemui ayahmu sekarang. Pada tanggal 12 November tahun 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita terus menggebu. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya pun mendukung. Berkat izin dan dukungan suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia inginkan. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di suatu sore, Kartini telah selesai mengajari temannya untuk membaca. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini, selesai. Akhirnya berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di kota Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan di daerah lainnya. Pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan seorang anak yang diberi nama Raden Mas Soe Salit. Namun sayang, pada tanggal 17 September tahun 1904, Kartini wafat beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang.
Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan terus berlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia. Selamat jalan Raden Ayu, jasamu takkan dilupakan.